Jalan tobat tiga preman suci dari kerasnya hidup di ibu kota negara. Preman adalah sebutan peyoratif, yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya, terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Preman juga dapat disebut gangster jika dalam aktivitasnya dilakukan secara berkelompok atau terafiliasi dengan suatu geng atau organisasi kriminal. Dalam cerita ini kita mengambil tiga tokoh ternama yang disebut preman dan hidup di ibu kota negara seperti Hercules, John Kay dan Si Timur yang kita ulas dalam judul, Jalan Tobat Tiga Preman Suci. Kita memaknai pertobatan dalam arti meninggalkan dunia premanisme, dan preman suci artinya preman yang hidup dalam dunia hitam tapi menghidupi banyak orang kemudian bertobat. Sesungguhnya sudah banyak media mengulas sisi kelam kehidupan tiga preman suci yang mengantar mereka ke ruang sel berulang kali dalam waktu singkat hingga lama. Namun di balik praktik premanisme, mereka menyambungi hidup banyak kelompok marginal di ibu kota. Pertama, Si Timur asal Flores. Si Timur adalah sosok pria berkulit hitam, berbadan kekar, tinggi dan berambut panjang kelahiran Kabupaten Sika Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia masuk dunia preman kurang lebih tahun 1968, setelah aktif dalam konfrontasi Borneo, jauh sebelum Hercules dan John Kay masuk ibu kota. Dalam sebuah kesempatan diskusi di Kabupaten Sika, ia mengisahkan banyak pengalaman hidup yang keras dan hitam. Lebih banyak cerita pahit hingga ada korban jiwa di Jatinegara dan diburu sekelompok polisi lalu dipenjara. Ia pernah dilarikan ke rumah sakit karena ususnya berhamburan di luar perut dan membuat heran para dokter rumah sakit. Ada pula cerita unik ketika ia ditabrak kereta api dan bus hingga terpental keluar rel kereta. Dari asalnya dan kerasnya hidup yang ia hadapi kemudian ia diberi nama baru yaitu Si Timur. 46 tahun ia hidup di Jakarta dan keluar masuk penjara kurang lebih 7 kali, dari masa kurungan bulanan hingga paling lama ditahan 4 tahun dalam kasus Tanjung Priok. Namun demikian, ia mengaku lebih banyak membantu warga yang menghadapi masalah seperti dirampok, dipalak ataupun masalah pencurian. Ia hidup dan bekerja di perusahaan-perusahaan besar hingga menikah. Menikah baginya membuka jalan tobat hingga dikaruniai 5 orang anak dan pulang kampung di Kabupaten Sika Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah menikah saya masih hidup dalam praktik premanisme. Namun kekuatan cinta istri saya dengan lembut, terbuka dan jujur membuat saya berubah. Setiap malam istri saya khotbah di telinga saya. Jalan tobat kemudian menjemput hidup saya hingga saat ini, kisahnya di teras rumah. Kedua, Hercules asal Timor Timur. Hercules adalah sosok preman yang menghiasi pemberitaan sejak masuk Tanah Abang tahun 1987. Ia malang melintang di Tanah Abang dalam aksi menguasai perdagangan Tanah Abang. Hercules pun terkenal bolak-balik penjara dalam banyak peristiwa. Ia pernah hidup dalam terali besi dalam banyak kasus dengan cerita yang berbeda, dari kasus pemerasan, kasus pencucian uang hingga kasus penguasaan lahan. Separuh dari tangan kanan Hercules, bagian siku ke bawah adalah tangan palsu. Kedua bola matanya buatan manusia setelah ditembak di bagian mata dan pelurunya pun tembus ke belakang kepala. Karena rentetan kejadian tersebut Hercules dijuluki sebagai sosok preman yang tidak bisa mati. Walau dikenal sebagai preman, Hercules sendiri dikenal ringan tangan dalam membantu kelompok masyarakat yang susah. Setelah melewati pengalaman hidup yang keras dan pahit, Hercules pun memilih jalan tobat. Baginya tak ada manusia yang sempurna. Ia memilih mendekatkan diri dengan Tuhan bahwa semua kekuatan manusia ada batas usia. Hercules kini mendapat kepercayaan menjadi tenaga ahli badan usaha milik Pemprov DKI Perumda Pasar Jaya. Ketiga, John Kay asal Maluku. John Kay masuk ke Jakarta tahun 1991 dan mendirikan organisasi AMKEI pada tahun 2000. Sebagai pendatang di ibu kota, John Kay pun memiliki kekuatan pendukung, dan melalui organisasi Angkatan Muda KI ia beraksi dalam jasa penagihan hutang atau debt collector. John Kay terlibat dalam banyak kasus, mulai dari pengeroyokan hingga korban jiwa seperti kasus Basri Sangai, kasus Tan Heri Tantono, kasus penembakan kerabatnya Nus Kay. Ia juga ditangkap dalam kasus Charles Refra dan Jemri Refra. Walau dikenal sebagai preman namun John Kay pun dikenal berbaik hati ketika melihat orang-orang susah membutuhkan uluran tangan darinya.
Cukup banyak John Ki menyelamatkan warga dari kekurangan. Setelah merenung dan ingin mati masuk surga atau tidak ke neraka, mendorong John Ki semakin rajin membaca Alkitab. Begitulah kisah perjalanan 3 preman yang bertobat dari praktik premanisme. Mari kita doakan agar mereka masuk surga. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda, salam hormat dan sampai jumpa.